Terus ketika kamu udah pernah menginjakkan kaki di Pulau Jawa belum sebelumnya? Belum. Berarti pertama kali Tiar yang dari Kalimantan menginjakkan kaki di Pulau Jawa, Iya. itu ketika kuliah ini, Betul. bulan Agustus kemarin. Betul. Ya udah. Tapi kalau orang Indonesia semuanya kalau bertamu tuh gitu ya, gitu-gitu. Iya. Orang benar juga bertamu. Iya sih, betul sih. Iya. Menghubungkan dengan apa yang kamu tahu juga kayak jadi fondasi tadi kan, fondasi argumenmu, karena fondasi itu Nuras. Terima kasih Nathan. Wow. Negara sebelah tuh udah mau nekan nuklir, masa kita isunya masih itu. Kalau orang yang tahu tuh langsung ambil ini dong, langsung ambil isu yang ada. Tapi kalau orang nggak tahu, kok gempa dengan nuklir? Nanti dia cari tahu. Nggak perlu jadi orang baik, cukup jangan jadi orang jahat aja. ketika sudah terpilih Akmal, terus kan sekarang kita sudah kuliah nih. Iya. Kita kuliah udah hampir, Udah mau selesai semester gitu kan? ya ada hampir 1 semester. Betul. Terus ketika kamu pindah ke Jawa sini kan, mungkin motivasimu untuk kuliah itu ada, ibaratnya pengen pindah ke Jawa, betul? Maksudnya pindah ke Salah satu motivasinya itu, Oh, mau merantau? Iya. iya, merantau. Iya. Terus kamu sampai sini Agustus. Kan kita mulai perkuliahan Agustus nih. Iya, Agustus. Terus ketika kamu udah pernah menginjakkan kaki di Pulau Jawa belum sebelumnya? Belum. Berarti pertama kali Tiar yang dari Kalimantan menginjakkan kaki di Pulau Jawa, Iya. itu ketika kuliah ini, Betul. bulan Agustus kemarin. Betul. Itu rasanya apa? Apakah ada yang shocking lihat orang-orang sekitar beda sama orang-orang di sana, atau gimana rasanya, kehidupan sosialnya gimana? Oh, kehidupan sosial yang paling kerasa tuh panggilan Mas. Tapi itu betul, benar kan? Sorry gimana? Panggilan Mas, jadi Bukannya panggilan Mas dan Mbak itu sesuatu yang general gitu kan? Ya, seluruh Indonesia manggilnya Mas, Mbak. enggak, orang Pontianak tuh manggilnya Bang. Atau Kak, Sumpah. Iya, bukan Mas. Mas tuh jadi dalam bayangan gue ya, waktu awal-awal itu Mas dengan Mas atau Mbak tuh cuma buat orang Jawa dalam bayangan gue waktu itu. Tapi setelah kesini ya memang benar. Nggak nyampe ya, sorry maaf. Nggak ada, itu bercanda aja. Jadi ya panggilan Mas tadi cukup kaget lah gitu, kayak pertama masuk kos tiba-tiba ya warga kos Jogja yang ramah-ramah kan dipanggil Mas dari mana bla gitu. Orang Pontianak itu seramah itu nggak sih? Pontianak enggak. Kalau misalnya ada kita bikin rate perbandingan, Iya. Pontianak dan Jogja gitu, dalam tingkat keramahan 1-10 berapa dan berapa? Masih ramah Jogja dong. Persentasinya bisa dikasih? Kalau 10 ya mungkin orang Jogja tuh 9 atau 8% gitu, mereka ramah sekali. Terus kalau Pontianak ya 6 atau 7 gitu lah. 6 atau 7? Iya, tapi jadi masih di bawah kalau menurutku ya. Kayak orang Pontianak itu kan di Pontianak itu maksudnya ada itu ya, ada suku Melayu, ada suku Chinese, ada suku Dayak juga di situ. Jadi untuk ramah gitu, mereka ramah, tapi ya mungkin juga karena kota Madia jadi jarang yang tiba-tiba kalau orang lewat disapa gitu, paham kan? Kayak Iya. jadi lebih ke ya udah. Tapi kalau orang Indonesia semuanya kalau bertamu tuh gitu ya, gitu. Iya. Orang benar juga bertamu. Iya sih, betul sih. Iya. Bagus. Iya, Bang. Tapi kalau
Kalau di daerahku masih kayak di sini lah. Maksudnya ya Daerahmu maksudnya di desa, di kampungmu itu di kampungku. keramah tamahan Tamahan masih besar. kental ya, masih kental ya. Ya adat masih terjaga kalau menurutku. Jadi pernah kayak ini contoh aja ya, ada tetangga gitu mau nikahkan anaknya. Oke. Jadi orang tuanya langsung datang ke rumah ngomong baik-baik. Iya, masih baik-baik Iya. alhamdulillah. Ya baik-baik dong. Iya. Kan nikah kan sukacita. Betul. Jadi baik-baik ngomongnya, minta kehadiran gitu-gitulah. Oke. Itu kan ramah tamah juga baik gitu. Terus Ya ini lebih ke itu aja sih, lebih ke individu kota dengan daerah sih menurutku. tapi culture budaya lokalnya emang kayak gitu kan. Iya, culture budaya lokal Indonesia lah general, kayak semua orang pasti kayak gitu, cuma karena perbedaannya di kota dengan di daerah aja. Tapi Jogja masih Memegang Masih, prinsip iya, keramah kuat. tamahan yang Kuat. kental sekali ya. iya, makanya mereka tidak individualisme gitu. Oh Iya, Jogja tidak. Maksudnya mereka masih beramah tamah gitu ya. iya pasti ya. Terus hal lain apa yang bikin kamu kaget? Kalau misalnya aku Hmm. pertama kali ngekos itu apa ya, di kos-kosan itu tiba-tiba lagu Asmara Librasi itu di setel tiap pagi-pagi. Jadi gini, kita kan masuknya pertengahan Agustus. Betul. Aku berangkat Jogja awal Agustus karena aku mau nonton show stand up. Jadi aku menghabiskan hampir 1 minggu lebih itu di kosan, tapi belum kuliah. Nah, setiap pagi di kos-kosan itu pasti disetel lagu Asmara Librasi. Jadi aku yang dari Cilacap itu nggak tahu lagu Asmara Librasi sampai hafal karena saking seringnya disetel tiap pagi-pagi di kosan. Terus juga kalau aku sendiri sebagai pengendara motor gitu ya, jalan Jogja itu padat banget. Terus juga kendaraannya tuh cepet-cepet banget gitu. Kalau aku di Cilacap di desanya itu ya jalannya santai-santai aja, nggak perlu buru-buru. Tapi kalau di Jogja yang aku rasain itu buru-buru, sering diklaksonin. Jadi kalau jalan di Jogja pasti yang paling pinggir karena biar pelan. Oh. Kalau kamu ada kayak culture shock nggak sih selama? Oke teman-teman, sorry sebelumnya ini HP-nya tadi tiba-tiba mati, terus sekarang mau dilanjutin lagi. Tadi kan kepotong tuh. Iya. Kepotongnya itu di bagian culture shock. Betul. Tadi Piar membahas masalah jalan. Iya, jalan kiri tol. Piar kaget mengenai infrastrukturnya jalan di daerahnya dia di Pontianak sama di Jogja karena nggak tahu ya, mungkin karena aku baru di Jogja, karena di ring road itu kan jalurnya ada 4, jadi untuk mobil, untuk motor, terus sebelahnya lagi untuk mobil yang berlawanan arus, terus sebelahnya lagi motor. Jadi ya itu cukup kaget aja. Kalau di Pontianak sendiri katanya kan satu jalur tapi 2 arus. Iya, Juga jadi dua. cuma ada satu jalur. Maksudnya satu jalan Sebelah kiri tapi untuk ke sana, sebelah kiri untuk kanan untuk ke sini lah. Iya, gitu. berlawanan arus lah Iya. ya. Nggak besar dan banyak gitu. Terus tadi kan aku menyebutkan gitu. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya aku bilang Piar ini kayak memiliki jiwa yang vokal terhadap isu-isu tertentu. Nah itu bisa teman-teman lihat dari apa yang Piar bicarakan sih sebetulnya. Apa isu-isu yang Piar concern itu dibicarakan sebetulnya dari tadi. Iya. Ya. Gak tahu jiwa apa ya? Aku kalau bilang itu Piar itu jiwanya aktivis. itu tumbuh dari mana? Kalau apakah dari pendidikan keluarga atau dari sosial atau dari kayak pengalamanmu tadi itu? Aku nggak tahu juga ya, mungkin itu tumbuh karena keluarga mungkin juga bisa, atau lingkungan juga bisa. Kalau lingkungan sosial aku sering kayak mungkin dengar berita atau dari
ya dari video YouTube atau apa, kadang juga suka nonton komedi-komedi bahwa kayak sebenarnya nih apa kayak gimana sih bilangnya, kayak sebenarnya aware-nya tuh di mana gitu, maksudnya pedulinya tuh di mana gitu. Kalaupun memang peduli ya di mana, itu tanda tanya besar. Setelah itu aku kalau misalnya buat pertanyaan atau iya atau mau nanya, aku tuh selalu cari inti poinnya tuh aware-nya di mana, tanya-tanya besar gitu. Di otakku selalu kayak misalnya contoh kayak ya itu kerangka berpikirku kayak gitu. Jadi pedulinya di mana, tanda-tanya besar. Concern-nya itu di mana? Iya betul. Misal jadi makanya kamu ngerasa kayak aku jiwa apa? Aktivis. Iya, jiwa aktivis karena aku kayak concern atau aware atau pedulinya di mana, tanda-tanya besar gitu. Misalnya kalau ada kelas dia presentasi gitu. Jadi aku lihat akar masalahnya apa, terus aku hubungkan dengan apa yang aku tahu, terus tanda tanya besar gitu. Aku biasanya kerangka berpikirku kayak gitu. Iya. Juga menghubungkan dengan apa yang kamu tahu juga kayak jadi fondasi tadi kan. Fondasi argumenmu, karena fondasi itu Nuras. Terima kasih Nathan. Wow. Terus tadi kan sempat dibahas mengenai organisasi. Betul. Nah, Piar juga sekarang tergabung dengan itu bisa dikatakan organisasi nggak sih, UKM atau apa? UKM ya satu. Teras itu. Iya pokoknya dia organisasi kampus itu. Ibaratnya organisasi di ranah kampus. Fakultas. Iya, tapi dia bisa keluar juga. Soalnya kan dia jurnal. Oh gitu. Bisa. Oke, namanya apa? Nama organisasinya dulu. Teras Pers. Teras Pers ini singkatnya. Teras Pers itu apa sih? Teras Pers tentunya pers mahasiswa yang ada di Atma. Terus selain itu kan dia divisinya pers mahasiswa memberitakan apa yang terjadi gitu. Jadi itu sangat masuk untuk aku karena aku aware tadi kan, aku peduli. Jadi harus kuberitakan. Jadi salah satu alasan kamu ikut ke organisasi kemahasiswaan yang berkaitan dengan media pewartaan gitu. Pewartakan reporter report mewartakan lah. Itu karena kayak sabda Tuhan. Nathan mulai itu ya teman-teman. Report tadi menjadi reporter karena kamu punya isu-isu tertentu yang suka aku angkat. Kiranya kalau kamu beritakan itu menarik awareness, jadi orang-orang lebih tahu dan paham. Bukan. Aku mikirnya kalau aku beritakan kalau aku beritakan orang tuh nggak harus awareness dan paham gitu. Kalau aku beritakan seorang minimal itu tahu akan isu ini gitu. Jadi nggak harus paham, tahu aja. Kok mereka tahu, terus sesudah mereka tahu itu kan pasti tersimpan di memori mereka. Jadi mereka harapannya ya jadi ada tumbuh kesadaran gitu lah, kesadaran. Misalnya kalau kita ambil contoh yang kemarin Cianjur, ya itu kan sudah diberitakan. Nah, jadi minimal tuh nggak harus mengerti lah kalau hal itu terjadi, tapi paham dan sadar aja. Oh sebenarnya apa sih yang menjadi akar masalah pokok atau duri yang selalu tertancap di negara ini itu apa sih gitu. Kayak itu terus lah masalah kita, kayak nggak ada yang lain. Sebelah udah menggunakan bom nuklir, masa kita masih itu ya. Kata-kata Piar ini lebih menjelaskan kenapa aku bilang dia aktivis, teman-teman. Itu pikirannya itu ya emang aktivis gitu, jadi kayak dia vokal terhadap isu-isu ini. Gini Piar, misal kamu punya nggak sih kayak idola
atau semacam panutan, pilih satu idola atau panutan yang kayak bikin kamu jadi saat ini jadi sebagai orang yang kelak mungkin akan berkecimpung di dunia komunikasi, menjadi praktisi komunikasi. Karena jujur aku bingung. Jadi aku nggak pernah maksudnya. Kau bilang jiwa aktivis tuh, aku nggak pernah ngikutin aktivis gitu. Maksudnya orang-orang yang pembicara benar-benar pembicara nasional gitu atau internasional bahkan, nggak pernah aku ngikutin. Jadi aku jujur ya, bercermin dan berpandangan diri aja gitu. Nggak pernah aku jujur nggak pernah aku aku pun nggak tahu. Coba kamu misalnya aktivis yang mana aja, Pak? Mungkin nggak spesifik aktivis tapi orang yang menyuarakan lah. Ngomongnya mungkin pintar yang kamu suka, terus jadi kayak role model kamu. Oh, yang ngomongnya pintar dan harus aktivis demo-demo gitu nggak sih? Yang ngomongnya pintar dan aku suka, karena aku suka nonton stand up ya jujur. Aku juga Mas Panji aku suka. Oke, iya. Mas Panji waktu dia ngomong tentang isu-isu sosial tuh. Yeah. Aku sangat ngikutin dan suka gitu. Jadi pas nonton Mas atau Bang Panji, pas nonton Bang Panji itu, jadi aku salah satu senjata atau apa yang aku bisa dapat pikirkan gitu. Nama senjatanya aku selalu bilang ini jebakan Batman. Iya, aku selalu bilang nama senjata ini tuh jebakan Batman. Jadi cara berpikir orang kan beda-beda ya. Yeah. Cara berpikir aku tuh kayak gitu. Yang kamu bilang aktivis tuh Nat. Yeah. Kan aku giring tuh. Aku sebut poin utamanya Cianjur tadi. Iya. Yeah. Kan? Terus kalau orang yang tidak pernah dengar berita ini, otomatis dia kan Cianjur ngapa? Oh, gempa kemarin, pasti itu pikirnya kan. Yeah. Itu satu poin. Kalau orang yang udah pernah dengar isu itu, jadi ada 2 poin nih. Terus aku giring lagi. Kalau negara sebelah tuh udah mau nekan nuklir, masa kita isunya masih itu. Kalau orang yang tahu tuh langsung ambil ini dong, langsung ambil isu yang ada. Tapi kalau orang nggak tahu, kok gempa dengan nuklir? Nanti dia cari tahu. Oh, langsung isu ini masuk tuh udah masuk alur. Nanti dia nyimpulkan sendiri. Kalau cara pikirku kayak gitu. Jadi aku menggiring orang agar orang itu yang salah, bukan aku. Bagus sekali. Gitu aja sih aku cara pikirnya. Terus kan kamu sempat ibaratnya nyebut tadi kan Pandji Pragiwaksono. Jadi teman-teman, aku juga termasuk penggemar Pandji Pragiwaksono. Ini kalau teman-teman lihat ini kaosku juga kaos stand up spesialnya Pandji Pragiwaksono. Kebetulan di belakang aku tato muka Panji, kalau kalian nggak tahu. Terus juga aku tahunya suka sama Panji dulu juga karena dia ngebahas isu-isu sosial gitu sih. Yeah. Karena Panji kalau sekarang berarti Panji itu bikin stand up comedy spesial sudah 9. Jadi stand up comedy, kalau kayaknya aku apa lah stand up comedy spesial yang pertama namanya Bhinneka Tunggal Tawa. Itu kan sangat sosial, kayak menyangkut nasionalisme lah. Iya, Indonesia khususnya. Iya, terus yang kedua nama judulnya Merdeka dalam Bercanda. Yang ketiga salah satu favoritku, Mesake Bangsaku. Iya, aku nonton Mesake Bangsaku. Jadi Mesake Bangsaku itu ngebahas ada kayak bangsaku ini kasihan gitu loh, karena ada beberapa hak-hak yang mereka nggak dapatkan. Betul. Terus juga karena stage-nya itu spesial teman-teman, karena kalau nggak salah di mana ya, Ismail Marzuki kalau nggak salah tempat show-nya. Kalau kalian nonton klip stand up show-nya itu di belakangnya ada pohon, terus pohonnya itu ada buku-bukunya. Nah, yang bikin buku itu ternyata sutradara favoritku, namanya Angga Dwi Sasongko. Film terbarunya itu Mencuri Raden Saleh. Yang bikin pohon itu. Terus stand up comedy spesial yang keempat namanya Juru Bicara. Juru Bicara itu juga salah satu
yang cukup menjadi tamparan keras karena apa namanya, dia itu ibaratnya jadi juru bicara untuk orang-orang atau yang nggak bisa ngomong. Dia membahas tentang isu-isu sosial, membahas tentang mewakili hewan-hewan yang bisa diburu, kan hewan-hewan nggak bisa ngomong, jadi dia menjadi juru bicara di situ. Terus yang kelima, Pragiwaksono yang lekat dengan kasus ketersinggungan oleh kucing. Terus yang keenam, ketika Panji bergabung di politik jadi Anies. juru bicaranya Anies Baswedan di pemilihan gubernur Jakarta, dia ini bikin special show cuma satu kali di Jogja, namanya Septic Tank. Kenapa namanya Septic Tank itu karena dia bilangnya masuk politik itu kayak masuk ke septic tank. Mau nggak mau senggolan sama tai, katanya gitu. Betul. Luar dan jelek, apalagi terjun ke dalam. Sorry, itu dari 6. Yang 7 Komoi Domino yang sekarang masih bergulir kalau nggak salah. Show-nya itu 20 Desember di Istora Senayan. Masih ingat? Aku nonton nya di Jogja yang awal Agustus. 7, 8 Keadaan Kahar, kaos yang aku pakai. Terus yang ke-9 itu Ternyata Ini Sepertinya. Jadi keren, biar aku relate juga dengan tokoh-tokoh yang kamu katakan gitu. Terus Maksudnya yang kamu katakan, aku cuma bilang Mas Panji. iya sih, itu mungkin aku karena penggemar. Iya, penggemar ya. Kita kebetulan satu ranah aja. Iya. Terus itulah kenapa kami dibilang dekat enggak sih, tapi cukup kalau misalnya ngobrol itu pasti nyambung. Karena sama-sama peduli aja kami. Jadi kalau komedi kebetulan mirip-mirip, terus sama-sama peduli sosial gitu. Makanya kemungkinan besar bersama Mas Cilacap ini akan lama. Tapi nggak tahu lah ya. Semoga kita pasrahkan ini kepada Tuhan. iya, dan kembali lagi ke pribadi masing-masing ya teman-teman. Sekali. Oke. Biar Nuras Lamanau, terima kasih Iya. sudah menjadi bintang narasumber atau bintang tamu kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan kesempatannya. Terima kasih sudah sharing. Semoga apa yang kamu cita-citakan, semoga apa yang kamu gaungkan itu makin tersebar, makin banyak orang yang tahu, makin banyak orang yang aware gitu. Dan semoga kita bisa menyelesaikan perkuliahan di sini sampai selesai gitu. Kebetulan kata Nathan kemarin dia mau apa? Cum laude. Enggak sih. Iya. Enggak sih. Kata Nathan dia mau cum laude ya teman-teman. Enggak sih itu. Dan aku masih punya satu PR dan janji Nathan. Kenapa aku mau diundang ke sini tuh? Jadi Nathan berjanji dia tahun depan masuk Teras Pers, begitu katanya. Ditunggu ya, kami datang tahun depan. Untuk mengakhiri ya, Ya, satu pertanyaan singkat aja. ya. Ada nggak sih quotes dari orang atau perkataan apa gitu yang menjadi dasar kamu dalam kehidupan gitu? Oh, aku punya satu kata yang mungkin aku ciptakan atau aku pernah dengar, jadi aku tanamkan. Oke, kembali lagi setelah kameranya mati untuk kedua kalinya di akhir closing. Ini mau closing. Iya. Tadi Piar mau menyebutkan quotes yang kayak apa ya, menjadi dirinya lah, yang relate Iya. sama dirinya. Namanya apa? Apa namanya? Sebutkan coba. Iya. Tadi kan potong. Jadi quotes, bukan quotes sih, lebih ke apa yang kutanamkan aja. Kayak nggak perlu jadi orang baik, cukup jangan jadi orang jahat aja. Betul. Oke, sangat dalam. Terima kasih Piar sudah meluangkan waktu. Thank you. Oke, Ben. ya. Thank you, Ben. Semoga Cilacap Amin. berjaya. Amin. Dan Pontianak jangan lupa berjaya dong. Bisa Cilacap terus. Terus ini kata-kata closing yang tadi. Iya. Kalau kalian tanya kenapa bahasanya kayak gini, Betul. namanya juga mahasiswa. Ya gini terus lah bahasa mahasiswa.